Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak akan bisa apa yang akan kita mau, apa yang kita usahakan, itu tidak akan terjadi. Kalau kita punya mimpi, kita akan berusaha mencapai mimpi itu. Oh, kita udah sampai di titik ini, gitu loh. Udah di sini aja, enggak. Puas itu sambil kita berdamai. Nah, itu self love. Puas dengan gini loh, oh saya ternyata bisa ya, saya ternyata bisa ya, tapi saya tak mau sampai di sini aja, saya mau lebih lagi. Kita cuma diminta ketika kita mendengarkan tulus gitu ya, mendengarkan orang lain secara tulus, itu kita bakal lebih banyak dapat daripada kita juga ikutan bicara gitu. Iya, berusaha menjadi pendengar baik. Iya, jadi pendengar yang baik, benar. Kita ini talk show-nya mengenai membangun mimpi dan merawat diri. Tentang panggung perempuan. Nah, kalau misalnya bicara soal mimpi, tentunya kan kita pasti berpikir mimpi yang langsung besar. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya mimpi itu berasal dari hal-hal kecil secara personal. Ya Bu ya? Oke, dari Uni, Ria gimana kira-kira? Terbesit apa sih pada saat mendengar kata mimpi? Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, karena ini memang sesuatu hal yang akan saya sampaikan tentang mimpi tadi itu, karena semua berawal dari mimpi. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak akan bisa apa yang akan kita mau, apa yang kita usahakan, itu tidak akan terjadi. Kalau kita punya mimpi, kita akan berusaha mencapai mimpi itu tersebut. Jadi bermimpilah supaya bisa kita mencapai apa yang kita inginkan. Wah, Masya Allah, intinya berani bermimpi ya. Harus berani bermimpi. Mimpi adalah hidup. Kunci ya, kan? Oke nih Ibu sama Uni. Tadi itu kan kita manggil satu lagi ya, dari generasi Z ya, entrepreneur muda kita. Silahkan Aufaza. Nah, kebetulan Aufaza ini entrepreneur, dia itu udah punya usaha dari SMA dulu ya. Masker. Orang belum ada jual masker herbal yang dicampur air itu, dia udah ada sampai sekarang. Apa namanya Aufaza? Namanya Namo ID nih, Masya Allah ya. Terus tuh, berarti kan dari bikin usaha itu pasti ada mimpi. Apa sih yang terbesit di kepala pada saat mendengar kata mimpi itu? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya kakak-kakak, maaf ya, Nggak apa-apa Bang. Oke, kalau dari pertanyaan Kak apa itu Kak Awal dulu? Kak Awal jadi Kak Alu aja, nggak apa-apa. Kalau terbesit dari kata mimpi itu sebenarnya waktu SMA aku tuh karena senang jalan-jalan ya, nggak ada mimpi untuk jualan sih sebenarnya. Iya, jadi waktu karena aku suka jalan-jalan, jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin kalau nggak punya penghasilan bisa jalan-jalan gitu. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya sebelum jualan masker kan sebenarnya aku ini Kak, reseller kayak lip tint gitu-gitu. Oh, reseller ya, oke. Karena kalau ke Bukit Tinggi itu kan mungkinnya lumayan ya, bisa 43.000 gitu-gitu kan. Jadi aku beli banyak, aku todong teman-teman sekolah dari kelas gitu. Akhirnya ibuku dulu punya rumah lulur, sering bikin herbal gitu. Terus akhirnya aku coba bikin sendiri, terus akhirnya aku jualin. Terus alhamdulillahnya rame, akhirnya banyak distributor. Oh gitu, berarti mimpi berasal dari keinginan.
ingin jalan-jalan. Tidak mungkin bisa jalan-jalan kalau tidak ada uang. Bagaimana caranya? Cari uang dengan cara berjualan. Oke, dari keinginan. Berarti kita dapat kesimpulan ya, dari mimpi itu apa saja, dari keinginan. Kalau ibu dari ucapan yang positif yang dapat mempengaruhi orang. Kalau misalnya Uniria dari keberanian dan mampu untuk bermimpi tinggi. Nah, gini nih. Jadi kan kita udah ngomong mimpi kan. Nah, pastinya ya Ibu ya, Uni sama Alfaza ya, pastinya tuh ada tantangan terbesar lah ya. Bisa diceritakan sedikit Ibu, Uni sama Alfaza, gimana sih bagaimana perjalanan Ibu, Uni sama Alfaza sampai ke titik yang sekarang, dan bagaimana mimpi yang dulu itu bisa dimiliki, yang mimpi yang dulu bisa dimiliki itu sampai menyampaikan Ibu Uni sama Alfaza sampai titik sekarang ini. Bagaimana cerita perjalanannya itu, suka dukanya dan sebagainya. Jangan boleh. Gini, dalam setiap peran pasti ada beban kita, peran dalam berkeluarga, lalu sebagai istri, sebagai pelayan masyarakat, ya, pendamping bapak, lalu sebagai penampil untuk diri sendiri. Saya merasa itu tidak selalu mulus, ya. Pasti ada aja rasa lelah, pasti ada aja rasa kurang puas. Nah, tapi di balik itu saya selalu kembali ke keluarga. Saya selalu mendiskusikan apapun yang saya ingin kerjakan, apapun yang saya ingin usahakan gitu, kontribusi apa sih buat saya ke depannya gitu. Saya selalu mengkomunikasikan dengan pasangan. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan pasangan yang kalau bisa dibilang itu rasanya bukan hanya seperti suami, tapi bisa sebagai guru, ya, walaupun usianya di bawah saya. Bapak usianya di bawah saya, namun saya melihat Bapak itu sosok guru gitu. Jadi karena pengalamannya beliau yang banyak, sehingga saya bisa bertanya apapun. Saya sempat berkata gitu kepada beliau, udah itu seperti Google berjalan. jadi setiap ada kendala yang ingin saya kerjakan, saya selalu curhat sama beliau. Untuk ruang kemerdekaan untuk diri saya itu, saya kan ingin merdeka juga. Merdeka dalam arti kata saya harus mempunyai waktu me time gitu kan. Nah itu alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama suami, disupport, boleh. Nah, betul. Jadi kenapa saya sampai sekarang bisa semangat gitu ya? Ternyata apa yang saya cita-citakan untuk berkontribusi untuk masyarakat ternyata sejalan sama Bapak. Jadi alhamdulillah segala rintangan itu teratasi. Masya Allah. Berarti karena ada support, jadi jenjang mimpi-mimpi itu berjalan lancar walaupun tidak semuanya mulus ya Bu ya. Tapi karena ada Google berjalan tadi ya Bu ya, Masya Allah. Hebat banget ya Pak Fasko, waktu gubernur kita mendapatkan seorang ibu yang cantik seperti ini. Nggak nyangka loh ternyata Pak Fasko lebih muda daripada ibu ya. Tapi terlihatnya ibu memang lebih terlihat muda lagi. Mungkin Pak Fasko udah banyak pikiran kali ya. Oke Pak Fasko ya. Oke. Lanjut Uni, silahkan ya. Tapi tidak semua perempuan seberuntung Bu Deka. Gimana tuh, gimana? Iya, karena kalau Bu Deta kan benar-benar banyak support ya. Nah bagi perempuan yang tiada support, tanpa support itu dia juga harus tetap berdiri. Tanpa support pun dia harus tetap tegar dan harus selalu bangkit gitu. Dia nggak boleh menyerah apapun yang dia alami. Seperti itu. Jadi gimana tuh perjalanan hidup Uni secara singkat tuh sampai ke titik sekarang gitu kan? Iya. Oke. Kan kayak aku aja pribadi ya On ya. Iya. Kan banget punya. Kayak pengen banget punya brand sendiri, usaha sendiri gitu On. Jadi kayak Uni itu salah satu role model yang bisa kita jadikan panutan juga tuh sebagai inspire woman in this town gitu ya. Jadi gimana tuh On perjalanan Uni secara singkat
sampai titik sekarang gitu. Terima kasih. Jadi singkatnya saja saya ceritakan apa yang saya alami sampai saat ini tuh nggak seperti yang dilihat. Mungkin perjalanannya tuh panjang gitu. Ada hal sebagai perempuan kita juga harus bisa memilah antara keluarga, bisnis, dan sebagai istri, anak, dan pebisnisnya. Nah, di saat posisi kita udah di atas, kalau kita tidak bisa menyeimbangkan sebagai perempuan, itulah kerugian seorang perempuan. Seperti itu yang saya lihat di saya yang udah di umur 40 ini gitu. Karena kalau siapapun wanita itu kalau dia udah mencapai karirnya, sama keluarga yang rukun, bahagia, itu bukan pencapaian yang luar biasa. Wanita yang hebat mungkin dia bisa gimana keluarganya bahagia, anaknya bahagia, dan bisnis dia juga bisa sukses. Seperti itu. Oke, terima kasih Buni. Oke, kita lanjut dulu nih ke entrepreneur muda kita. Jadi menurut awalnya gimana tuh perjalanannya sampai titik sekarang yang punya usaha juga ya? Oke, jadi awal mula aku punya usaha itu kan kelas 3 SMA ya. Itu umur 16 tahun. Waktu itu nggak punya pengalaman apa-apa. Jadi kebetulan ayah dan ibuku juga berdagang. Keluarga besar ayah dan ibuku juga berdagang ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang aku punya mimpi, tadi kan aku mention mimpi aku jalan-jalan ya Pak. Sebenarnya tuh aku punya pemikiran lain. Kayaknya aku bisa deh jadi presenter gitu, cita-citanya. Oh, awalnya. Iya, biar bisa jalan-jalan juga gitu. Jadi presenter yang kemana-mana gitu. Gratis dibayar. Iya, betul. Nah, tapi tipikal orang tuaku agak keras gitu, nggak pengen anaknya yang tampil dilihat orang gitu. Iya. Ini kita sekarang melihat ini gimana nih? Karena katanya anak cewek nggak boleh banyak dilihat orang gitu ayahku. Nah karena itu aku jadi mikir terus aku harus kerja apa dong nanti gitu kan. Mangga leasing, jualan aja gitu. Terus aku mikirnya kalau emang orang tua resmi jualan berarti aku emang jualan, dan alhamdulillah ternyata memang benar karena orang tua merestui jualan ya. Nah tapi karena waktu itu nggak ada pengalaman, terus kayaknya setelah aku jualan 3 tahun 4 tahun baru deh ada gonjang ganjing. Ada waktu itu kan jualannya baru rumahan ya, waktu itu bikin sendiri apa segala macam. Dan aku baru tahu ternyata kalau jualan kosmetik itu harus punya izin. Ya, iya, dia harus punya izin. Nah, aku nggak tahu waktu itu. Akhirnya didatangin ke rumah dan bla bla bla. Waktu itu pengurusannya cukup lama. Kayaknya pengurusannya cukup lama. Waktu itu kayaknya 2,5 tahun. Dan 2,5 tahun itu aku waktu itu udah kuliah. Dan pada saat itu, pokoknya aku dari lulus SMA itu nggak pernah dibiayain sama orang tua lagi. Iya, jadi hebat banget ya. Cuani ya sih. Jadi waktu bayar kuliah, bayar kosan itu semuanya dari uang jualan. Karena ini nggak bisa jualan, aku waktu itu cukup cukup sedih sih ya. Sedih. Oh bukan stres ya, sedih. Lebih ke sedih sih ya. Aku nggak boleh jualan sih gitu, aku nggak boleh jualan gitu. Terus akhirnya setelah kayak kunci kalau jualan tuh kayak harus sabar. Betul. Iya sabar kalau harus sabar. Akhirnya setelah 2,5 tahun BPOM-nya keluar, alhamdulillah bisa jualan lagi sampai sekarang. Udah 10 tahun sekarang. Masya Allah, hebat banget ya. Tepuk tangan dulu nih. Jadi kita punya entrepreneur muda, yang entrepreneur yang dari jenjangnya aku awal melihat Akilah itu langsung sport besar walaupun. Jadi kan aku baru balik dari Bandung ke Bukit Tinggi, ada store fancy lah di mataku kayak di mall-mall gitu. Wih, Akilah siapa gitu kan? Ternyata ketemu orangnya dong hari ini, Masya Allah. Terus aku biasanya melihat ibu wakil gubernur kita ya. Aku kan suka ngepoin Instagram ibu.
cantik kali, amin, cantik kali bininya Bang Pasko kata gitu. Soalnya Bang Pasko kan Gerindra, jadi aku Gerindra juga kebetulan. Jadi Bang Pasko cantik banget. Aku mikir kenapa ini bisa mau ibu bisa sama Bang Pasko? Mau hamil lo ya Allah itu keren banget. Kita tahu. Laki-laki berkulit hitam adalah mempesona. Oh wow, betul ya. Benar nggak? Udah ya. Betul ya, iya. Berarti aku udah bikin carinya. Ya nanti aja ya. Betul. Nah, dibalik tadi tuh jenjang perjalanan hidup tadi itu ya Bu ya, pasti ada dong ya momen-momen kecil dalam hidup yang ternyata tuh jadi titik balik nih untuk berani bermimpi lebih besar. Itu gimana tuh? Pasti dalam hidup tuh ada satu titik yang dimana kita berpikir kayak, wah nih nggak bisa nih, gua harus lebih daripada ini gitu. Apa sih yang menjadi trigger? Ada nggak kira-kira itu? Silahkan. Itu tadi pertanyaan yang pertama juga kayak gitu ya. Pokoknya pengalaman saya, titik balik saya di awal saya ingat banget kata-kata guru saya tadi yang tadi itu ya. Pengalaman sampai sekarang ya Bu ya. Saya tuh gini, kalau nasibnya anak bungsu, nggak tahu deh yang lain sama atau enggak ya. Ya betul. Kalau anak pertama dan anak kedua itu sudah berhasil di sekolahnya, entah mengapa takut banget, betul nggak? Iya benar, bungsu juga lagi benar. Bungsu, jadi saya bisa nggak sih se-famous kakak-kakak saya ini di sekolah gitu ya? Bahkan sekarang famous banget ibu kan? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kakak-kakak saya ini kebetulan memang udah OSIS, pintar nyanyi, juara kelas, tekanan sekali kan. Tapi ya itu tadi kata guru saya, jadi saya tuh kerjaannya kayak kurang pede gitu. Nah akhirnya saya bestian sama guru BK. Oke, consulting ya. Jadi saya curhat, takut Bu, takut nggak sama dengan kakak saya itu. Nah dari kata-kata guru BK itu, kamu mampu, kamu bisa asal kamu nikmatin prosesnya serius. Iya betul. Ya udah kan jadi trigger terus ya Bu ya. Misalnya kalau kompor tuh langsung kayak oke gitu kan. Alhamdulillah. Apa yang pertama kali Ibu lakukan atau jebolan pertama maksudnya dapat trigger dari itu? Saya ingin melakukan ini. Kira-kira apa itu Bu? Saya langsung memberanikan setiap ada lomba saya ikut. Wow, itu pencapaian besar sekali tuh Bu ya. Mau itu lomba nyanyi, mau itu lomba apa nih, semua saya ikut. Saya mau menang atau enggak belakangan lah. Iya, yang penting berani usaha dulu. Waduh, Masya Allah. Jadi ketika kakak saya lagi latihan, saya ngintip, gitu, oke? Iya. Kakak kedua saya lagi, jadi mereka berdua itu punya kebiasaan setiap mau lomba bernyanyi di depan cermin. Oh gitu, Ibu meniru itu? Saya niru dong. Saya juga ikutan belajar nyanyi depan cermin. Semua lagu saya coba pelajarin, dari nge-rap, apalah semualah saya. Jadi gitu, ternyata kita harus mencoba gitu loh. Kalau nggak coba, ya gimana? Ya betul. Saya nggak kira-kira Ibu nge-rap nih. Semua dicoba ya gitu ya. Masya Allah. Iya betul. Sekarang 41 tahun, berarti SMA tuh udah berapa tahun yang lalu ya? Udah 23 tahun yang lalu ya Bu. Mana nge-rapnya udah lupa Bu. Tapi sekarang alhamdulillah nih bapak ini hobinya menyanyi juga. Ikut-ikutan dong ya Bu ya. Harusnya jadi curhat ya di sini kan. Jadi ternyata kalau dengan suami punya hobi yang sama, hidup itu terasa indah. Masya Allah, iya ya. Tepuk tangan dulu semuanya Ibu. Jadi kalau Ibu punya hobi apa gitu, tularkan ke suami Ibu. Iya. Bisa, yakin. Gitu saya. Oh makasih Ibu, Masya Allah. Berarti triggernya itu dari zaman sekolah. Intinya mencoba ya Bu ya. Masya Allah. Penasaran Ibu mereka. Iya Bu ya. Oke, Uniria gimana Uniria? Oke, kalau trigger aku mungkin lebih menyedihkan ya daripada Ibu Deta lagi. Karena nggak semua seperti Ibu, tapi kita pencapaian itu kan memang harus kita jalani. Jadi trigger aku tuh
aku mau jadi orang yang sukses gitu. Iya, Masya Allah. Walaupun aku nggak kuliah, aku nggak bisa seperti teman kuliah, aku harus bekerja jadi ke karyawan orang. Jadi aku memang ingin jadi wanita sukses yang kaya ya kalau dulu ya. Iya. Tuh sekarang nggak bisa ada kok yang itu, nah. Mungkin itu dulu. Cuma karena aku nggak mau jadi wanita yang nggak punya uang, nggak punya skill, nggak punya apa-apa. Ya. Apapun akan aku usahakan supaya aku mempunyai bisa menjadi seseorang yang seperti layaknya lah perempuan, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa begini, bisa begitu. Karena kan nggak semuanya seperti itu. Tapi kalau dengan kita yakin, kita tekun, pasti kita bisa. Betul, dan tepuk tangan dulu semuanya. Dan aku yakin juga bahwasanya rezeki itu banyak. Aku mungkin kekurangan uang, tapi aku diberi kesehatan, itu adalah rezeki terbesar aku. Selera makan yang banyak, tadi makan aku juga nambah-nambah ya Bu ya. Memang uangnya tidak ada atau kurang, tapi kesehatan dan juga selera makan yang mantap ya Allah ya, itu salah satu rezeki ya Bu ya. Nah jadi bisa jadi rezeki kita masing-masing tidak serta-merta pasang. Saya juga belum iya amin ya Bu ya. Berarti kan belum dapat rezeki aku di situ ya Bu ya. Nah banyak rezeki-rezeki yang lain. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Apa aja gimana ini? Lanjut silakan. Makasih. Ya. Kalau aku yang men-trigger mimpi-mimpi aku itu adalah aku anaknya banyak mau dari kecil. Karena aku punya banyak aku itu hidup dari kecil bareng-bareng sama sepupu. Jadi banyak tuh sepupu-sepupunya. Jadi kalau sepupu punya ini gitu ya. Apalagi dulu sepupu-sepupu aku itu rata-rata tuh dari Bandung, dari Jakarta gitu kan. Jadi sebagai anak daerah setiap lebaran gitu ya, kalau mereka pulang tuh bawa mainan yang keren-keren gitu ya. Sedangkan aku tuh enggak gitu. Terus kalau aku waktu kecil, aku itu cuma boleh jajan majalah buku bekas sama ibuku. Iya. Ini sama ya Bu ya. Nah, tapi kalau sepupu-sepupu aku itu mereka punya buku bacaan yang udah hardcover gitu Pak. Oh ya, Marshall ya yang buka expensive ya, expensive gitu kan. Mewah ya. Nah, jadi karena dari kecil aku tuh udah banyak melihat sepupu-sepupuku, terus akhirnya waktu sekolah juga ngeliat teman-temanku, jadi aku tuh ke-trigger kayak aku tahu aku pengen banyak gitu, pengen banyak mau, oh berarti aku juga harus siap terima konsekuensinya, aku juga harus siap kerjanya juga lebih banyak gitu. Iya, itu kalau aku. Baik, berarti dari keinginan melihat orang lain ya, daripada kita iri-iri, kita ciptakan sendiri ya Bu. Ya, irinya in the good way kata Ibu, benar juga. Kita boleh kok iri, tapi kita menciptakan cara untuk mendapatkannya dengan cara yang baik ya. Oke. Jadi selesai dulu section opening kita mengenai mimpi dan mimpi apa yang dimiliki oleh beliau-beliau ini. Mimpinya itu akan menjadi apa? Nah, selanjutnya kita masuk ke section satu. Teman-teman semuanya? Iya. Nah, banyak dari kita nih sibuk untuk mengejar mimpi. Apapun itu mimpinya, mau itu mimpi yang kecil ataupun mimpi yang besar ya Bu ya. Tapi kadang sembari kita mengejar mimpi itu malah lupa ya. Ya. Jadi itu gimana tuh? Berarti untuk mengejar mimpi kita yang pertama harus mencintai diri kita sendiri ya kan? Nah, menurut Ibu Uni sama Alfaza, apa sih arti mencintai diri sendiri itu atau self love? Nah, mulai dari Ibu dulu boleh silakan. Apa sih arti self love? Dapat yang pertama dulu. Iya. Jadi self love itu adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi gimana caranya berdamai? Kita harus merasa puas dengan apa pencapaian kita. Jadi puas itu dengan kita udah sampai di
loh, udahlah di sini aja, enggak. Puas itu sambil kita berdamai, nah itu self love. Puas dengan gini loh, oh saya ternyata bisa ya, saya ternyata bisa ya, tapi saya tak mau sampai di sini aja, saya mau lebih lagi. Tapi jangan ambisius dengan tangan kosong. Jadi ambisius itu harus dengan ilmu, seperti itu. Nah tadi pertanyaannya merawat diri ya. Nah merawat diri itu tidak selalu mempercantik diri loh. Ya. Merawat diri itu bisa dalam arti kata mendapatkan waktu untuk sendiri. Nah, kalau kita udah mendapatkan waktu untuk sendiri, otomatis diri kita akan terawat, gitu. Jadi di dalamnya dulu. Kalau kita merdeka, dan tadi saya bilang memerdekakan diri, itu kita tuh jadinya menjalani hari-harinya tuh jadi lebih tenang. Nah, itulah kenapa penting untuk mendapatkan pasangan yang bisa diajak komunikasi. Saya butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk menenangkan diri. Nah, menenangkan diri saya itu sederhana banget. Saya suka nyetir sendiri. Wah, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Saat saya nyetir sendiri, mau itu lagi mau jemput anak, itu saya belum dapetin lagi di posisi sekarang. Iya, belum boleh lah ya Bu ya. Ini boleh kita mundur ya. Ya, sebelum Bapak menjabat ya. Saya nyetir sendiri, saya tidak suka disetirin. Setir sendiri, nyalain lagu, nyanyi, sambil nyanyi. Ya Allah, rasanya nikmat banget, rasanya kembali muda lagi. Itu sesimpel itu. Dan jalan kaki kemana aja sendiri. Oke, jadi kalau kita udah dapat ketenangan diri, akhirnya dapat energi baru, bisa ngerjain semua peran lagi dengan baik, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran di masyarakat. Akhirnya itu semua dapat energi positif lagi. Jadi saya charge diri saya, recharge. Gitu. Oke, berarti itu reward ke diri sendiri dengan quality time ya Bu ya. Oke, dengan hal-hal yang simpel. Oke deh. Selanjutnya Ibu, Udi, silakan. Oke, kalau saya untuk merawat diri itu lebih me time dengan anak-anak. Me time dengan anak-anak pergi liburan itu suatu yang luar biasa yang saya dapatkan karena dari saya melahirkan dia dari kecil sampai dia besar waktu saya tersita untuk usaha. Jadi kalau untuk me time merawat diri saya lebih suka untuk bersama anak-anak pergi jalan-jalan seperti itu. Pergi jalan-jalan, sesimpel itu juga ya Bu ya? Iya, karena dari dia dilahirkan ke dunia saya banyak waktu saya tersita, banyak hak dia nggak saya beri. Ya, makanya untuk itu saya lebih bahagia kalau saya pergi keluar dengan mereka, makan dan segalanya itu luar biasa. Quality time with family. Terima kasih Udi. Kalau Au gimana Au? Kalau aku versi merawat diri aku itu ya belum berkeluarga gimana nih ya? Punya suami tapi iya udah. itu suamiku Jadi kan di sini nikahnya ini ya 28. Silakan. Kalau aku versi merawat diri itu self love itu kan kita sayang sama diri sendiri. Iya betul, sayang sama diri sendiri. Nah, sayang sama diri sendiri itu aku mikirin diri, tapi nggak cuman penampilan. Penampilan itu sebenarnya nomor satu ya, karena pekerjaan aku, karena aku jualan skincare. Iya, karena jualan skincare, jadi itu kalau dilihat orang harus terawat nih ownernya. Betul. Nah, tapi nggak cuma itu, karena udah 10 tahun jualan dulu waktu kuliah, aku juga lumayan sering sharing-sharing kayak gini juga. Akhirnya aku sadar kalau merawat diri itu aku juga perlu merawat isi kepala aku. Akhirnya dari sana
aku coba untuk lebih suka baca buku. Aku sebenarnya suka baca buku, tapi lebih suka baca majalah biasanya. Nah, karena udah sering ketemu banyak orang dan lain-lain, akhirnya aku sadar self love. Salah satu self love itu adalah dengan kita memperkaya isi kepala kita. Karena dengan kita bertemu banyak orang, kalau aku pribadi ya, sekarang itu aku lebih lebih interest gitu ya. Ketika ketemu sama orang itu lebih interest dengan mendengar isi kepalanya, iya kan? Isi kepalanya, tata keramanya. Jadi itu upgrading ke diri kita ya. Iya benar gitu. Jadi aku jadinya sadar kalau misalnya penampilan itu boleh kok nomor 2 gitu. Tapi kalau isi kepalanya udah benar gitu, iya inner beauty kita udah bagus, itu akan keluar dengan bagus juga gitu. Betul, setuju. Jadi sebenarnya self love itu adalah kita selalu berusaha ya untuk upgrading diri, bukan hanya kecantikan, tapi isi kepala, isi hati. Banyak aku belajar dari dari salah satu guru aku juga, ibu mengatakan bahwasanya kamu boleh cantik, tapi kalau attitude dan etika kamu 0, nilai kamu yang 100 jadi minus. Tapi kamu boleh tidak berpenampilan baik, tapi kalau misalnya kamu beretika, beretitude yang baik, kamu yang dikata orang jelek, nilai kamu jadi 1000% bagusnya. Seperti itu. Cocok ya Bu ya? Cocok. Intinya self love dari inner beauty dan memperbaiki diri menjadi arah yang lebih baik. Nah, ini nih yang sangat dikepokan sebenarnya nih dari Awi juga, dan pastinya dari para penontonnya hari ini, mengenai harmoni karir, keluarga, dan diri sendiri. Ini pertanyaannya akan berbeda-beda nih. Oke ya. Kita mulai dari Kak Ria dulu ya kayaknya ya. Kayaknya gongnya nanti ibu ya. Oke. Pertanyaan untuk Kak Ria Angelina. Oke. Bagaimana sih cara Uni tetap membagi waktu antara bisnis dan juga keluarga, apalagi di industri yang sangat dinamis ini, yang saingannya sangat berat, dan memproduksi produknya sendiri? Gimana teman? Wow. Ya, saya harus memutar otak karena saya posisinya sekarang adalah seorang ibu yang sedang merawat anak yang sedang sakit. Jadi gimana saya bisa berbisnis, bisnis saya lancar, usaha saya lancar, dan anak saya juga bisa saya rawat seperti itu. Jadi lebih ke ya seperti siapa tadi? Ya, kita lebih melatih skill kita, gimana kita bisa punya relasi, bertambah relasi kita belajar, pikiran kita ya leher ke atas lebih diasah seperti itu, supaya kita bisa dikhususi menjadi seorang ibu, seorang istri, dan jadi pebisnis seperti itu. Karena hebat pun kita di bisnis, rumah tangga atau anak kita terlantar juga nggak ada suksesnya menurut saya. Banyak uang, kita nggak bisa menjadi Wonder Woman. Kita cuma bisa menjadi wanita yang hebat, wanita yang kuat, supaya anak dan keluarga kita dan orang sekitar kita bisa menjadi tumpuan bagi mereka membutuhkan kita seperti itu. Oke, berarti kayak work-life balance itu ternyata lebih kompleks ya, Udian? Iya, karena kalau lu punya duit, lu nggak punya anak gimana? Ya, oke. Harus balance ya. Lu punya anak, lu punya duit, lu nggak punya suami, atau lu punya suami, lu nggak punya duit, aduh, yang seimbang tuh berat. Ya, seimbang. Untuk menyeimbangkan itu yang jadi tantangan ya, Udian. Iya. Masya Allah, tangan dulu ya. Oke, Alfaza dulu. Nah, kita lihat-lihat nih dari Instagramnya Alfaza ini. Emang suka banget traveling, and you do to love to reading, right? Iya. Dari Instagram tuh banyak dia suka membaca. Dan menurut Alfaza sendiri, apa sih peran membaca buku dalam menjaga keseimbangan hidup?
Ya, kalau hidupnya kayaknya masih galau-galau aja ya. Kan kalau saya nikmati semua punya anak ya ibu, masya Allah. Gimana tuh? Bagaimana tuh membaca dapat membuat hidup tuh balance gitu? Oke. Jadi karena membaca itu, kalau kata orang kan buku itu jendela dunia ya. Kalau setelah aku ulik lebih dalam lagi, buku itu sebenarnya kita itu kayak satu rumah Kak Koy, kayak rumah kita punya banyak jendela dan kita tuh banyak melihat tetangga-tetangga kita. Jadi ketika aku baca buku, aku jadi tahu nih, oh kalau menurut si A yang bagus itu seperti ini, kalau menurut si B ternyata seperti ini, menurut si C iya kan selera gitu, karena teori-teori di buku kan beda-beda. Nah itu tergantung yang mana yang lebih cocok untuk kita gitu. Kalau aku pribadi sekarang lagi suka baca buku yang penulisnya orang Korea, karena kan kita masih sesama Asia ya, dan itu pemikirannya lebih masuk di aku. Nah kalau penulis Barat itu untuk kepercayaan diri menurut aku bagus. Tapi mereka itu kenapa bisa percaya diri dari yang aku baca, karena mereka itu kan hidupnya lebih ke individual ya. Jadi mereka lumayan bodoh amat. Iya lumayan bodoh amat gitu. Kalau hidup di sini kayaknya kalau terlalu bodoh amat deh, iya itu kurang cocok gitu sama lingkungan di sini gitu. Jadi aku mengaplikasikan bacaan-bacaan aku untuk kehidupan aku, itu aku saring lagi Kak. Aku pilih, kayaknya ini cocok, kayaknya ini enggak. Oke, membuat balance itu banyak buku yang dibaca, tapi harus diketahui mana yang bisa kita terima, mana yang tidak ya. Terakhir, ibu kita. Jadi sebetulnya senang nggak sih ditemenin suami lagi jadi narsum, udah difotoin, ditontonin. Iya betul. Ngiri saya. Doakan saya juga segera seperti itu. Iya. Amin ya Rabbal. Jadi nih Bu ya, masya Allah. Ini sangat-sangat kepo nih pasti netizen juga ya Bu ya. Di kepala. Ya pertanyaannya beda, harmoni mengenai harmoni karir, keluarga dan diri sendiri ya, bagaimana cara merawat diri sebagainya. Untuk Ibu, apa sih Bu tantangan terbesar yang Ibu rasakan saat menjadi pendamping suami dalam jabatan publik, dan bagaimana sih menjaga identitas serta kebahagiaan pribadi Ibu gitu? Kan Ibu tadi bilangnya hal kecil buat self quality time, just riding by yourself kan, tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah gimana tuh Bu? Oke, terima kasih sayang. Ya. Jadi berbicara tentang menjaga harmoni itu saya tempatkan bagaimana menjaga prioritas. Ya, jadi supaya harmoninya kayak lagu gitu ya, lagunya enak didengar, maka prioritas kita harus pandai membagi prioritas. Tidak harus seimbang, tapi semua mendapatkan tempat. Karena kalau kita udah jadi istri, ibu, pelayan masyarakat, Iya betul. itu tidak bisa lagi sama rata, tidak bisa. Tapi bagaimana kita menentukan prioritas? Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, Allah Maha Baik. Saya mendapatkan anak-anak yang sangat baik, mengetahui apa pekerjaan papahnya sekarang dan bagaimana mamahnya juga ikut mendampingi papahnya, sehingga anak-anak itu tetap bisa tumbuh sama seperti sebelumnya. Masya Allah. Tapi itu nggak mudah. Betul. Jadi terutama bagi saya. Jadi gimana sih tadinya bisa nyetir sendiri, bisa jadi supirnya anak-anak, sekarang nggak bisa. Betul. Nah, penggantinya adalah setiap saya habis berkegiatan seperti sekarang ini, kalau saya kembali ke rumah, saya sebelum turun mobil, sebelum saya buka pintu kamar anak-anak, saya senang buka dulu. Senang buka. Biar apa? Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk, yang tadinya cemberut jadi bisa lemes gitu, lemes wajahnya. Jadi ketika ketemu anak-anak, sayang. Ya, mengusahakan bahwasanya Ibu dan Bapak baik-baik saja ya setelah berkegiatan.
kalau bapak memang nggak bisa gitu karena erat sekali gitu ya. Tapi saya juga mengapresiasi beliau. Beliau setiap ada waktu kosong, begitu juga sama. Halo anak papa, princess papa, cium dong gitu. Seolah-olah nggak capek. Iya. Nah, itu yang saya dan suami kerjakan. Jadi senam muka, gitu dulu ya, sebelum ketemu anak-anak biar sumringah lagi, ya. Terus saya usahakan sebelum anak saya pergi ke sekolah, saya sudah menemani mereka untuk salim. Jadi saya usahakan saya ada, walaupun saya tidur baru 2 jam, kayak gitu. Saya harus bangun ketika jadi setelah subuh saya nggak boleh bobok lagi, padahal enak banget ya. Aduh, padahal nggak bisa lagi ya kamu gitu ya setelah subuh. Tapi saya, karena kan saya punya tekad, saya mau semua itu dapat tempat. Iya. Jadi istri, jadi pelayan masyarakat, jadi ibu, semua harus dapat tempat walaupun tidak sama ya, Iya, tidak betul. bisa sama. Jadi bagi prioritas ibu ya Bu ya. Betul, seperti itu saya. Kalau misalnya boleh nih, prioritas yang paling pertama banget, ini sangat sulit bagi ibu ya Bu ya. Prioritas yang pertama banget bagi ibu, yang harus ibu utamakan kalau misalnya ibu hanya boleh memilih 1 dan 2 pilihan. Suami, Suami, oke. Yang kedua ibu? anak-anak. Anak. Masya Allah. Kenapa sih suami dulu? Kenapa sih suami dulu? Iya, kenapa suami dulu tuh? Kenapa Bu? Jadi kalau anak-anak melihat begitu harmonisnya saya dengan suami, mereka bahagia loh. Iya, Anak saya yang kedua, kalau lihat saya gandengan sama bapak, Iya lagi. Aku kayak gitu ke papa pacaran nih, gitu. Jadi mereka nggak tahu happy kalau ngeliat saya gandeng-gandengan gitu sama si bapak, gitu. Jadi dari situ saya, oh ternyata mereka senang ya kalau saya itu sama bapak tuh kayak ABG gitu. Kebahagiaan sesimpel itu bagi anak ya. Sesimpel itu. Aku kira Kalau tadi mau tahu jawabnya itu. Mau jawab, oh dia yang menemani saya sampai tua gitu, enggak ya? itu jawaban Jauh. udah Iya, mainstream ya. Terus gimana gitu Bu? Jadi kalau ibu-ibu nggak percaya, ibu pasang HP gitu ya, pasang HP dimanapun gitu ya, berusaha merekam momen gimana anak pas ngelihat kita lagi bermesraan sama suami, itu anak happy beneran. Ini gitu. Walaupun malu-malu ya Bu. Kakak banget Vina. Gitu sayang. Oke, kalau ibu-ibu yang bilang aku sebagai anak, aku memang kayak gitu sih Bu. Seneng banget aku ngeliat. Kalau misalnya papa mama tuh udah kayak anak muda, tapi aku malu sebenarnya. Aku lihat kayak gitu. Oke, masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi sudah dipastikan dari talk show kita hari ini membangun mimpi dan merawat diri, harus adanya keinginan untuk merawat mimpi, untuk membangun mimpi kita, harus ada keinginan dan konsisten seperti yang ibu atau gubernur bilang tadi. Aminin aja ya Bu ya. Amin. Terus harus banyak membaca juga, karena membaca itu ternyata seperti jendela, banyak tetangga yang harus kita tahu ketahui. apa sih buku yang paling bagus untuk dibaca perempuan Sumbar? Buku apa kira-kira? Apakah buku karya tulisan Korea tadi? Kalau yang paling bagus, aku paling suka itu buku Dale Carnegie, judulnya How to Influence People and Win Friends. Ya, jadi itu bukunya gimana. Dari judulnya kan itu gimana cara kita ke orang ya sebenarnya. Tapi ternyata di buku itu kita cuma diminta ketika kita mendengarkan tulus gitu ya, mendengarkan orang lain secara tulus, itu kita bakal lebih banyak dapat daripada kita juga ikutan bicara gitu. Iya, jadi pendengar yang baik, benar. Jadi menurut aku, apalagi secara apa ya, kita kan sudah memang kodratnya wanita itu emang banyak ngomong ya. Iya kan, apalagi kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, itu kalau teman-teman lagi curhat, kita juga pengen gitu ya, aduh giliran gue dong gitu. Nah, tapi setelah aku baca buku itu,
teman-temanku bakal lebih ngelihat aku jadi teman yang baik itu ketika aku nggak ikutan misam-misum juga, ketika aku dengar, ketika aku oh iya ya gitu, walaupun kita mungkin nggak ngerti 100% apa yang mereka rasain ya, tapi ketika kita tulus mendengar curhatan teman-teman atau keluh kesah mereka, itu jadi kayak mereka jadi kayak iya nyaman sama kita. Wah, nanti baca kirim linknya ya. Oke. Amelia jangan. Oke. Baiklah, sudah sampainya kita pada akhir dari kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk closing statement dari masing-masing narasumber kita, kira-kira untuk para perempuan yang ada di sini, apa yang galau tentang memilih antara karir, diri, dan keluarga? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Siapa mau mulai dulu? Boleh, Ibu, boleh. Galau itu boleh, asal tidak membuat kita berhenti. Jadi wanita yang berkarir, wanita yang berkeluarga, dan wanita yang berkarya itu bisa banget. Asal kita menjadi diri yang fleksibel, kita tahu mana yang lebih bermakna. Masya Allah. Saya pesan, jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika kamu berusaha berdiri lagi setelah jatuh tersebut. Betul banget. Masya Allah. Silakan Miriam. Oke, ini gimana ya? Gimana tuh ini? Berarti kesannya sebagai perempuan kita harus kuat. Kita harus selalu semangat, kita harus banyak bersabar bagi orang yang kita sayangi. Itu saja. Masya Allah, kuat, banyak bersabar, dan semangat. Baik, terakhir, silakan. Kalau dari aku sebagai perempuan, untuk karena aku sekarang jadi istri ya, jadi punya keluarga juga, ada usaha juga, dan diri sendiri, sama kayak kakak bilang ya, itu sebenarnya kita kalau galau biasa gitu, boleh banget kayak aduh gimana ya nanti kalau suamiku ditinggal gitu, kalau aku lagi kerja keluar kota dan lain-lain. Tapi kalau punya pasangan yang yang mengerti, dia nggak apa-apa kalau aku tinggal. Iya, jadi kalau misalnya punya pasangan yang mengerti, kalau kita udah ketemu orangnya ya, itu kita pasti bisa mengusahakan, karena tuh prioritas itu pasti beda-beda. Betul. Menurut waktunya, mungkin bulan ini prioritasnya A, bulan depan prioritasnya B gitu ya. Jadi kalau jadi aku milih yang aku prioritaskan itu yang paling penting untuk keluarga aku, untuk diri aku sendiri. Aku kira jawabannya suami tadi yang paling penting. Oh iya, benar adanya bahwasanya prioritas tiap orang itu berbeda-beda. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih Ibu Wakil Gubernur kita Ibu Deta Pasko. Terima kasih Aufaza, dan terima kasih kepada Akila Bayria Miriam. Baiklah, sebagai wanita yang menginspirasi, tentunya kita harus mempunyai keinginan, keberanian, dan mampu membaca peluang sebaik mungkin. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak pernah memulai dan tidak pernah mencoba. Baik, saya Koi Cahayu YB, mohon undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.